Penumpang masih memadati pelabuhan Roro Kuala Tunggal Tanjung Jabung Barat. Disnaker Trans Provinsi Jambi terima 19 pengaduan pembayaran THR pekerja. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi mengklaim bahwa saat ini belum ada rumah yang terdampak bencana banjir. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 17 April 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama yang sudah kami tayangkan tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pergerakan arus balik penumpang melalui Pelabuhan Roro Kota Kuala Tunggal mengalami peningkatan. Hingga hari ini, arus balik penumpang dengan tujuan Kota Batam masih terjadi. Selama arus balik dan mudik berjalan, TNI Angkatan Laut juga turut serta dalam mengamankan jalannya arus balik Lebaran. Dan Pos TNI Kuala Tunggal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kapten Laut Agusti mengatakan, TNI AL turut serta berpartisipasi selama proses arus mudik dan balik Lebaran. Bahkan untuk memberikan kenyamanan, TNI AL bersama pengelola Pelabuhan Roro membuat aplikasi guna mengetahui jadwal keberangkatan dan kepulangan kapal, serta semua aktivitas di pelabuhan. Koordinator Pelabuhan Roro, Abdi Iskandar, menambahkan, sejak 1 minggu pasca perayaan Idul Fitri, aktivitas penumpang menuju Batam mengalami peningkatan. Selain penumpang, jumlah kendaraan juga meningkat dari hari biasanya. Dalam satu hari, penumpang dapat mencapai 628 orang, dengan rincian penumpang 523 orang. Jumlah penumpang dalam kendaraan sebanyak 105 orang, dan jumlah kendaraan sebanyak 38 unit. Secara umum saya sampaikan pengamanan selama arus mudik Lebaran 1445 Hijriah ini berjalan cukup lancar. Memang kita sengaja untuk periode tahun ini kita buat alur sehingga tidak ada penumpukan penumpang di dalam. Yang selesai melaksanakan pengecekan barang langsung kita arahkan keluar. Ojek, penjemput, travel juga seluruhnya berada di dalam. Penumpang yang berangkat menuju Batam dari Pelabuhan Roro Kuala Tunggal tidak hanya warga lokal, namun juga berasal dari berbagai daerah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 kali ini, arus balik Lebaran di Jalan Lintas Sumatera dan juga Terminal Tipe A Muara Bungo mengalami lonjakan penumpang pada saat malam hari. Memasuki hari ke-7 setelah Idul Fitri, arus balik pemudik di Jalan Lintas Sumatera maupun arus balik penumpang di Terminal Tipe A Muara Bungo mengalami kenaikan jika dibandingkan hari biasanya. Kepadatan arus balik di Jalan Lintas Sumatera dan arus balik penumpang di Terminal Tipe A terlihat dengan banyaknya bus angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP maupun angkutan kota dalam provinsi atau AKDP yang memasuki area Terminal Tipe A Muara Bungo untuk menaikkan penumpang. Komandan Regu Pos Pelayanan dan Monitoring Terminal Tipe A Muara Bungo, Tabri Putra mengatakan, kendaraan arus balik dari Sumatera Barat menuju Jakarta yang melewati Kabupaten Bungo cukup ramai dan lancar. Jika dilihat dari komposisi mode split yang dihitung, arus balik pemudik sudah mengalami peningkatan sekitar 27%. Peningkatan arus balik akan terjadi puncaknya pada Selasa malam hingga Rabu hari ini. Begitu juga arus balik penumpang di Terminal Tipe A Muara Bungo juga terjadi peningkatan sekitar 1,3% dari hari biasanya. Dari pantauan yang kami lakukan mulai sejak pagi-pagi dari jam 8.00 sampai saat ini pukul 20.00 kami melihat ada peningkatan dari jumlah kendaraan yang melintas, yaitu untuk dari arah Padang menuju Jakarta itu terjadi peningkatan sekitar 27%. Selain itu, dari kepadatan arus balik tahun ini yang melewati ruas Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Bungo, pada malam hari lebih didominasi kendaraan roda 4, sedangkan kendaraan roda 2 pada siang hari. Pemudik memilih perjalanan pada malam hari guna menghindari kemacetan saat perjalanan.
Muhriandi TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan situasi di Provinsi Jambi kondusif selama Hari Raya Idul Fitri hingga selesainya masa cuti bersama. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan situasi Provinsi Jambi kondusif selama Hari Raya Idul Fitri. Suasana kondusif ini bahkan sudah tercipta sebelum Lebaran hingga selesainya masa cuti bersama 2024. Melalui situasi daerah yang kondusif, masyarakat dapat menikmati Hari Raya dengan sukacita dan bersilaturahmi bersama keluarga. Gubernur menekankan persoalan pada momen Lebaran hanya terjadi pada peningkatan kasus kecelakaan di jalan raya akibat meningkatnya jumlah kendaraan selama arus mudik maupun arus balik. Penumpukan kendaraan dari dua arah menjadi salah satu pemicu peningkatan kejadian kecelakaan selain faktor kelelahan. Meski demikian, Gubernur mengklaim wilayah Provinsi Jambi sepenuhnya dalam kondisi kondusif hingga selesainya masa libur Lebaran. Jambi semua kondisi kondusif, meskipun ada beberapa kondisi kecelakaan yang terjadi di beberapa ruas, saya kira itu normatif saja. Karena memang kondisi ada penumpukan kendaraan yang sedang ke arah yang sama, lalu ada juga sebaliknya juga ke arah yang berlawanan. Nah, saya kira karena mobilitas manusia meningkat di saat Lebaran, saya kira wajar kalau terjadi penumpukan di beberapa ruas jalan. Gubernur berharap pelayanan Lebaran yang diupayakan pemerintah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara hingga berakhirnya batas pelaporan terkait tunjangan Hari Raya, Saudara. Di Senaker Trans Provinsi Jambi saat ini sudah menerima ada 19 laporan terkait THR Idul Fitri 1445 Hijriah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menerima 19 laporan terkait tunjangan Hari Raya Idul Fitri. Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Bahari mengatakan 19 pengaduan tersebut terdiri dari 16 pengaduan belum dibayar, 2 pengaduan yang tidak sesuai ketentuan, serta 1 pengaduan terlambat membayar THR. 19 laporan itu berasal dari 10 perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Bahari menekankan seluruh laporan terkait THR sudah ditindaklanjuti, bahkan sudah sampai pada tahap mediasi. Laporan THR tersebut juga terkoneksi dengan laman Kemenaker untuk penguatan pengawasan dan pemberian tindakan. Hingga berakhirnya batas pelaporan, total laporan pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan total laporan THR pada tahun 2023 yang mencapai 28 laporan. Jadi ada 19 kasus di 10 perusahaan. Dan ini pada prinsipnya sudah kita tindaklanjuti. Tapi laporan langsung terkoneksi dengan kementerian. Ada 16 tidak dibayar. Kemudian ada tidak sesuai dengan aturan. Ya, tidak sesuai aturan itu ada 2. Kemudian terlambat bayar ada 1. Berdasarkan aturan Kemenaker, THR Idul Fitri harus dibayarkan perusahaan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Lebaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pasca Idul Fitri, pasien yang berobat di Puskesmas Penyengat Olak mengalami peningkatan. Dalam satu hari jumlah pasien mencapai 50 orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Usai perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, tingkat kunjungan di Puskesmas Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan. Pasien yang datang ke fasilitas kesehatan tersebut mengeluhkan batuk, pilek, demam, dan hipertensi. Kepala Puskesmas Penyengat Olak, Adnan, mengatakan sebelum Lebaran pasien yang ditangani hanya 30-40 orang. Namun pasca Lebaran tahun ini, jumlah pasien dalam satu hari mencapai 50 orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meningkatnya pasien selain dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu, diduga disebabkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak terkontrol saat Lebaran. Kemudian kurangnya waktu istirahat juga mempengaruhi sistem imun yang menyebabkan mudahnya sakit. Namanya Lebaran pasti kurang istirahat, kemudian banyak minuman yang bersoda, kemudian makan yang bersantan dan kurang istirahat warga sekitar. Masyarakat diimbau untuk mengurangi konsumsi makanan yang manis, berminyak, banyak mengandung santan, dan minuman yang mengandung gas.
Untuk mencegah penyakit, masyarakat juga dianjurkan untuk rutin berolahraga agar lemak serta kolesterol dapat terbakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seminggu pasca Lebaran, sejumlah harga sembako di Pasar Atas Sarolangun saat ini mengalami penurunan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, debit Sungai Batanghari di Kota Jambi terus mengalami kenaikan dan saat ini berada pada angka 13,73 meter dari dasar sungai. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi mengklaim banjir yang terjadi saat ini hanya genangan akibat luapan Sungai Batanghari. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengklaim belum ada kecamatan di Kota Jambi yang terdampak banjir. Sementara ini, banjir hanya bersifat genangan air akibat luapan dari Sungai Batanghari yang terus meningkat. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, banjir yang terjadi saat ini baru menggenang pekarangan rumah warga. Hal tersebut belum bisa dikatakan terdampak karena banjir belum sampai masuk ke dalam rumah warga. Bahkan level Sungai Batanghari masih berada di siaga 4 dengan ketinggian 13,73 meter dari dasar sungai. Diharapkan Sungai Batanghari tidak terus meluap hingga masuk ke dalam rumah warga. Tidak ada yang terdampak karena masih posisi siaga 4. 4.13.73 hanya tergenang. Jadi tolong jangan sampai nanti rumah terendam banjir, banyak segala macam. Tidak ya. Kalau sudah memasuki rumah 0,1 cm itu baru terdampak. Sepanjang dia masih di bawah itu belum terdampak. Luapan Sungai Batanghari yang saat ini terjadi disebabkan karena tingginya intensitas hujan di wilayah hulu, seperti Darmasraya, Sumatera Barat. Kondisi ini menyebabkan debit Sungai Batanghari terus meluap. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingginya intensitas hujan membuat debit air Sungai Batanghari saat ini kembali meningkat dan saat ini untuk di Kota Jambi sendiri sudah masuk di kategori siaga 4 bencana. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Asar langsung dari Kota Jambi. Selamat sore, Asar. Asar, seperti apa untuk kondisi Sungai Batanghari pada saat ini dan sudah berapa ketinggian muka air saat ini? Ya, selamat sore Siska. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan akibat intensitas curah hujan yang lebat di beberapa hari terakhir ini berdampak langsung terhadap debit permukaan Sungai Batanghari. Tingginya debit Sungai Batanghari ini tercatat langsung melalui data yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, di mana menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, hingga saat ini ketinggian debit Sungai Batanghari telah mencapai 13,78 meter atau naik 2 cm di hari sebelumnya yang mencapai 13,76 meter. Saya dikonfirmasi Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan bahwasanya tingginya debit Sungai Batanghari ini dikarenakan adanya air kiriman dari wilayah hulu, di mana wilayah hulu sendiri saat ini tengah masih dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Sementara itu pemirsa, saat kami mencoba mengkonfirmasi ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi bahwasanya dalam 1 pekan ke depan Provinsi Jambi masih akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Intensitas curah hujan ini sendiri dikarenakan adanya faktor pergeseran angin dari wilayah barat yang mengakibatkan adanya timbulnya awan penghujan yang melintasi wilayah Provinsi Jambi ini sendiri. Bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, khususnya di Sungai Batanghari, untuk dihimbau tetap waspada dan tetap mawas diri apabila terus mengalami peningkatan Sungai Batanghari yang dikhawatirkan
dapat berdampak langsung terhadap pemukiman warga itu sendiri. Demikian Siska. Baik, Asar, level Sungai Batanghari yang sudah berada di siaga 4 ini sudah dari kapan ditetapkan, Asar? Ya, baik Siska, untuk siaga level 4 ini sendiri telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, tepatnya pemerintah Kota Jambi ini sendiri sejak 2 hari terakhir, di mana sejak 2 hari terakhir ini debit Sungai Batanghari meski perlahan mengalami peningkatan, namun peningkatan itu terus terjadi, di mana pada hari Senin kemarin berkisar ketinggian Sungai Batanghari hanya mencapai 13,74 meter, kini saat ini telah mencapai kurang lebih 13,78 meter. Demikian Siska. Disiapkan oleh pemerintah jika sewaktu-waktu bisa terjadi banjir yang lebih besar lagi, begitu? Ya, Siska, untuk terkait dari kesiapan dari pemerintah Kota Jambi ini sendiri, saat ini pemerintah Kota Jambi terus memantau melalui pemantauan ketinggian debit Sungai Batanghari yang berada di kawasan Ancol, tepat saya berdiri, di mana setiap harinya dari pagi hingga sore hari Dinas Pemadam Kebakaran dan pemerintah Kota Jambi terus memantau debit Sungai Batanghari ini sendiri, di mana apabila debit Sungai Batanghari ini terus mengalami peningkatan, nantinya pemerintah Kota Jambi akan menggelar rapat koordinasi untuk melakukan tindak lanjut terkait ketinggian Sungai Batanghari ini sendiri. Demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Asar yang sudah melaporkan langsung terkait dengan debit air Sungai Batanghari yang saat ini kembali meningkat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Asar. Saudara, seminggu setelah Lebaran Idul Fitri, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional atas Sarolangun turun dan juga stabil. Namun juga ada beberapa yang mengalami kenaikan, yakni bawang merah yang saat ini sudah mencapai Rp55.000 per kilogramnya. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar atas Sarolangun seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri rata-rata mengalami penurunan. Komoditas kebutuhan pokok yang mengalami penurunan yakni cabai merah, cabai rawit, bawang putih, beras medium dan premium. Sementara untuk komoditas telur ayam ras masih bertahan di kisaran Rp55.000 per karpet. Untuk harga minyak curah masih bertahan di harga Rp18.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Atas Sarolangun, Ferry, mengatakan saat ini konsumsi dan daya beli masyarakat hanya untuk kebutuhan harian saja, karena mayoritas pembeli yang datang ke pasar merupakan warga sekitar Pasar Atas Sarolangun. Sementara untuk warga yang datang dari kecamatan lain belum tampak berbelanja di pasaran. Kondisi ini sangat mempengaruhi harga dan pasokan. Nah, tapi bawangnya naik meningkat. Berapa nih? Nah, kalau bawang 50. Sebelum Lebaran berapa? Sebelum Lebaran masih 45. Kalau cabai? Cabai turun drastis. Kemarin berapa sebelum Lebaran? Sebelum Lebaran masih 70. Kalau sekarang? 40-an. Kenaikan harga bawang merah terjadi 4 hari usai Lebaran. Akibat pasokan bawang dari Pulau Jawa dan Kerinci, beberapa hari ini tidak masuk. Bawang yang dijual di pasaran merupakan bawang asal Padang, Sumatera Barat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pasca Idul Fitri, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tinggi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria. Selamat sore, Kliva. Bahan pokok apa saja yang saat ini harganya masih tinggi di sana? Ya, selamat sore Amsol. Dapat kami sampaikan bahwa 7 hari pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aktivitas warga masih belum normal seperti biasanya. Hal ini pula diikuti dengan harga sejumlah bahan pokok yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahwa harga cabai di hari ini berada di angka Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit merah itu berada di angka Rp45.000 per kilogram. Hari ini masih sama dengan seperti hari H-2 Lebaran kemarin. Selain itu, harga kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah itu masih berada di angka Rp23.000 sampai Rp25.000 per kilogram. Ini dikarenakan stok
bahan pokok yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu eh, tidak banyak karena banyak pedagang ataupun para agen yang memakai barang lama karena barang tersebut belum sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, harga beras premium juga masih tinggi, yakni berada di angka Rp290.000 per 20 kg untuk jenis beras Belida maupun King. Sedangkan untuk beras SPHP sendiri juga tengah laris dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena harganya sangat terjangkau, yakni berada di harga Rp57 per 5 kg. Dalam pembelian beras ini juga dibatasi maksimal 2 kg di toko-toko tersebut. Baik, Amsol. Ya, tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab dari masih tingginya harga sembako di Tanjung Jabung Timur ini adalah pasokan yang belum sampai ke Tanjung Jabung Timur. Menurut pantauan Anda, apa alasannya sehingga pasokan ini belum sampai di sana? Ya, berdasarkan data yang kami himpun juga dari para pedagang yang ada di sana bahwa banyak pedagang yang masih memakai stok lama dikarenakan stok tersebut untuk menghabisi stok yang lebaran kemarin, yang sebelum lebaran kemarin, untuk belum sampainya barang baru yang ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dikarenakan stok yang di Pulau Jawa seperti di Brebes yang penghasil bawang merah juga belum sampai dikarenakan masih suasana lebaran. Begitu juga di Kabupaten Kerinci juga masih belum datang. Banyak para pedagang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini berasal dari kota Jambi sehingga barang yang mereka bawa ke kabupaten ini belum tersedia. Baik, Amsal. Apa saja antisipasi ataupun langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat untuk bisa menstabilkan harga sembako, Kliva? Ya, untuk langkah dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung sendiri ini mereka masih melihat progres ataupun fluktuasi harga yang ada di pasar rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat. Jika terus mengalami kenaikan hingga beberapa pekan ke depan, pemerintah kabupaten akan melakukan rapat koordinasi bersama Disperindak maupun para kepala pasar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencari solusi bagaimana untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang ada di pasar-pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, selain membuat rakor, besar kemungkinan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung juga membuat pasar murah seperti H-2 Lebaran kemarin. Baik, Amsal. Ya, baik, terima kasih. Kliva Patria melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait harga sembako yang masih tinggi. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai pariwara berikut ini. Di antara Bupati Bungo menghadiri halal bihalal dan juga tradisi sedekah kubur di Dusun Rantau Ikil. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, untuk bisa memperkuat tali silaturahmi setelah merayakan Idul Fitri tahun 2024 kali ini, Bupati Bungo menghadiri halal bihalal dan juga sedekah kubur bersama masyarakat yang berada di Dusun Rantau Ikil. Bupati Bungo Mashuri bersama Ketua TPPKK menghadiri acara halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah sekaligus menggelar sedekah kubur. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, di bulan Syawal ini merupakan bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu dalam silaturahmi, agar saling membersihkan diri antar sesama. Sekaligus juga dilakukan tradisi sedekah kubur yang digelar masyarakat Dusun Rantau Ikil. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Rantau Ikil setelah 1 bulan melaksanakan ibadah puasa dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Bupati berharap masyarakat Rantau Ikil dapat menjaga tradisi halal bihalal dan sedekah kubur ini jangan sampai hilang ditelan gencarnya arus globalisasi. Kita diundang di Dusun Rantau Ikil ini tradisi mulai dari nenek moyang dulu. Jadi pas lebaran ini ada namanya sedekah kubur
atau sedekah menutup Lebaran ini. Setelah beraktivitas banyak sekali kegiatan, ada istilah menjelang imam, kemudian tabib dan lain sebagainya. Pada tradisi halal bihalal dan sedekah kubur ditandai dengan penyerahan anak-anak kepada guru dan ustadz untuk belajar agama dan mengaji, sampai anak-anak khatam Al-Quran dan menimba ilmu agama. Kegiatan sedekah kubur ini merupakan kegiatan silaturahmi serta menutup berakhirnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, dengan dihadiri para habib dan guru ngaji serta alim ulama. Kegiatan dipusatkan di Masjid Raya Istiqomah bersama ratusan masyarakat Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Merangin Mukti melakukan sidak pada hari pertama masuk kerja pasca Idul Fitri. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal dan kedisiplinan ASN. Penjabat Bupati Merangin Mukti melakukan sidak pada hari pertama masuk kerja pasca Lebaran Idul Fitri. Sejumlah kantor yang disidak merupakan kantor pelayanan masyarakat. Lokasi pertama adalah Rumah Sakit Umum Kolonel Abunjani Bangko. Di rumah sakit milik Pemkab Merangin itu, penjabat Bupati bertanya jawab dengan pasien. Sejumlah pasien merasa puas atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. PJ Bupati kemudian memasuki satu persatu ruang pelayanan kesehatan. Selanjutnya rombongan PJ Bupati bergeser ke kantor Dukcapil dan mengunjungi ruang kerja pegawai, ruang konsultasi, ruang cetak kartu tanda penduduk, dan ruang-ruang kerja lainnya. PJ Bupati meminta pelayanan yang diberikan harus lebih prima lagi dengan kepengurusan dokumen yang cepat, serta nyaman bagi masyarakat. Kemudian rombongan PJ Bupati bertolak ke Puskesmas Bangko dan mengabsen pegawai Puskesmas satu persatu, serta memberi silang kepada yang tidak hadir. Saya ke rumah sakit, Capil, kemudian ke sini, ke rumah sakit, ke Puskesmas Bangko. Ya. Dari hasil tadi, alhamdulillah semuanya masuk, 95% masuk. Ya. Kecuali tadi ada yang sakit, kemudian ada yang cuti. Ya. Dan pelayanannya maksimal, saya rasa, ya, maksimal. Jadi tidak ada hambatan, semuanya bagus. Berdasarkan sidak yang dilakukan PJ Bupati, kehadiran para pegawai di setiap OPD yang disidak cukup memuaskan. Namun juga ada yang tidak hadir karena sakit dan cuti. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti meminta kepada seluruh aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Kabupaten Merangin untuk tidak menjadikan WFH menjadi alasan untuk tidak masuk ke kantor. Hal ini disampaikannya dalam apel kedisiplinan hari pertama kerja usai libur Lebaran Idul Fitri. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar apel kedisiplinan hari pertama kerja ASN usai libur Lebaran Idul Fitri. Pada acara yang dipusatkan di halaman depan kantor Bupati Merangin itu, penjabat Bupati Merangin Mukti meminta seluruh ASN jajaran Pemkab Merangin tidak menjadikan work from home atau WFH menjadi alasan tidak masuk kantor. Mukti menegaskan WFH hanya berlaku untuk ASN yang menempuh perjalanan jauh saat mudik Lebaran yang mengalami kendala di jalan, terkena macet, jalan putus, atau tidak kebagian tiket pesawat. Mukti mengakui pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian WFH bagi ASN pada 16 dan 17 April 2024 untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan pengaturan WFH diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Padahal adalah di rumah, dengan itu awal alasan nggak ngatur. Jadi itu memang dikecualikan untuk bapak dan ibu yang masih dalam perjalanan, misal tidak bisa pulang, kena kendala, mungkin macet, mungkin juga tiket habis, macam-macam. Kita berikan kesempatan. Begitu toleransinya kita, pemerintah, ya, terhadap hal-hal semacam itu.
Instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal paling banyak 50% dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 1 tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun melakukan sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik pada hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri. Hari pertama masuk kerja usai cuti dan libur Lebaran Idul Fitri, PJ Bupati Sarolangun bersama rombongan melakukan sidak pelayanan ke beberapa instansi pemerintah. Kunjungan pertama dilakukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sarolangun, kemudian Mall Pelayanan Publik serta Kantor Pemadaman dan Penyelamatan. 3 instansi ini menjadi sangat vital karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan kelancaran dan proses pelayanan publik serta kehadiran ASN dan pegawai P3K maupun tenaga honorer hadir menjalankan kewajibannya setelah libur dan cuti Lebaran. Bahril Bakri menjelaskan, menindaklanjuti instruksi Menpan RB terkait WFH dan WFO dalam menghadapi arus balik, pihaknya pun menerapkan instruksi yang sama kepada instansi dengan tetap bekerja maksimal melayani masyarakat. PJ memberikan apresiasi atas kehadiran pegawai yang sangat bagus. Langsung kepada dinas atau perangkat daerah yang tidak boleh gitu ya, tidak bekerja setelah cuti Lebaran bersama ya. Tadi saya ada di 3 tempat. Pertama saya ke rumah sakit, kedua saya ke Mall Pelayanan Publik, dan ketiga terakhir di Dinas Pemadam Kebakaran. PJ Bupati Sarolangun berharap kepada seluruh pegawai untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Sekda Muaro Jambi Budi Hartono melakukan sidak ke sejumlah puskesmas yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Sidak ini dilakukan tentunya untuk bisa memastikan pelayanan kesehatan dapat optimal pasca Lebaran Idul Fitri. Setelah memastikan ASN kembali masuk kerja pada hari pertama pasca libur Idul Fitri, Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono melanjutkan sidak ke sejumlah puskesmas. Puskesmas yang pertama didatangi Sekda tersebut yakni di daerah Sengeti, kemudian Sekerdan, Penyengat Olak, dan Puskesmas Sungai Duren. Pada sidak ini, Sekda Budi Hartono memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pasca Lebaran dapat berjalan baik. Dalam sidak tersebut, Sekda juga memastikan ketersediaan obat-obatan mencukupi. Sekda berharap semua pasien dapat diberikan pertolongan medis sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Memastikan bahwa ASN hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dari hasil pantauan saya tadi sebagian besar semua sudah berjalan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan, hanya sebagian kecil saja mungkin yang masih ada halangan hadir, ada yang sakit, ada yang sedang perjalanan pulang. Tapi secara umum semua sudah masuk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekda Budi Hartono juga mengapresiasi pelayanan kesehatan yang prima bagi para pemudik, terutama puskesmas dan pospam di sepanjang jalan lintas timur Sumatera. Usai memastikan pelayanan dan ketersediaan obat, Sekda bersama rombongan melaksanakan halal bihalal bersama jajaran kesehatan di puskesmas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga diminta untuk mengaktifkan kembali patroli malam untuk bisa mengantisipasi aksi tawuran remaja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Camat Jambi Timur mengimbau seluruh RT dan warga untuk kembali mengaktifkan patroli jam malam. Selain dapat mencegah aksi kenakalan remaja, aktifnya patroli jam malam juga dapat meminimalisasi aksi kriminalitas di lingkungan warga. Akibat kembali maraknya aksi kenakalan remaja yang melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam dan sejumlah petasan di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi, Camat Jambi Timur mengimbau masyarakat hingga setiap ketua RT agar mengaktifkan kembali patroli jam malam di lingkungan warga. Selain dapat meminimalisasi maraknya aksi tawuran, dengan dilakukan patroli jam malam diharapkan dapat mencegah aksi pencurian hingga kriminalitas lainnya pada malam hari. Forkotbicam melibatkan Pak dan Bamil dan juga Mbak Muslam Kecamatan dan juga Pak Ketua RT Kecamatan Jambi Timur untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga anaknya, terutama anak remaja yang umur 14, 15, 16 tahun itu untuk tidak tawuran, ikut tawuran dan tidak keluar rumah kalau tidak penting-pentingnya. Tim yang akan kami bentuk dengan Pak Kapolsek dan juga Pak Forkotbicam itu dan juga sudah saya sampaikan untuk mengaktifkan pos kamling di lingkungan RT masing-masing, Pak. Selain itu, orang tua diminta agar meningkatkan pengawasan aktivitas anak saat keluar pada malam hari. Sementara itu, bagi masyarakat yang mendapati informasi terkait adanya dugaan aksi kejahatan maupun aktivitas kenakalan remaja dapat segera menghubungi petugas kepolisian terdekat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan warga yang mengatasnamakan komunitas peduli Nasifah menggelar aksi penggalangan dana kemanusiaan di Jalan Lintas Sumatera Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Pengumpulan dana tersebut, saudara, untuk bisa membantu pembiayaan hukum dan juga menggelar doa bersama bagi almarhumah Nasifah, korban dugaan pembunuhan. Pasca penemuan jenazah seorang gadis berusia 20 tahun pada 27 Februari 2024 lalu di dalam kolam bekas galian di kawasan Kabupaten Batanghari, komunitas warga Terusan Kecamatan Muara Bulian menggelar aksi pengumpulan dana ke masyarakat. Ketua Komunitas Peduli Nasifah, Aan Siswanto menjelaskan, aksi ini dilakukan untuk membantu keluarga dalam mencari keadilan atas tewasnya Nasifah. Karena menurutnya kasus tersebut sudah lama namun belum juga terungkap pelakunya. Uang ini akan digunakan untuk pendampingan hukum keluarga korban serta akan menggelar doa akbar bersama yang melibatkan masyarakat di 4 desa dan 1 kelurahan. Aksi kemanusiaan ini akan terus dilakukan hingga 1 minggu ke depan dengan harapan kasus dugaan pembunuhan segera terungkap. Ini dalam rangka donasi untuk membantu keluarga korban, kita mengadakan penggalangan dana. Nanti dananya kita gunakan untuk membantu pendampingan hukum untuk keluarga korban dan juga membantu aparat kepolisian karena kasus ini sudah cukup lama belum terungkap. Kasus penemuan jenazah seorang gadis berusia 20 tahun ini sempat menggegerkan masyarakat Kabupaten Batanghari. Pasalnya, korban ditemukan mengenaskan di dalam kolam bekas galian dengan penuh luka tusukan senjata tajam. Selama 48 hari, kasus kematian ini bergulir. Pihak kepolisian Polres Batanghari sampai saat ini belum berhasil mengungkap pelaku pembunuhan dan motif dibalik kasus tewasnya gadis cantik asal desa Pasar Terusan ini. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, saudara, Sungai Batu Putih di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi warga untuk mengisi libur dan cuti lebaran. Wisata pemandian Batu Putih di Desa Pasar Singkut, Patok 41, Kecamatan Singkut, selalu dipadati pengunjung untuk mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Wisata alam dengan panorama sungai dengan bebatuan putih menjadi ciri khas dan favorit masyarakat dari berbagai kecamatan. Selain jarak yang dekat dari ibu kota Kecamatan Singkut, wisata pemandian Batu Putih pun tidak dipungut biaya. Para pengunjung di hari Lebaran hanya dipungut biaya parkir kendaraan roda 2 Rp10.000 dan kendaraan roda 4 Rp25.000. Sementara di hari biasa,
Biaya parkir hanya Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp15.000 untuk kendaraan roda 4. Salah seorang pengunjung, Edo, mengatakan pemandian Batu Putih ini setiap hari libur selalu ramai dikunjungi warga. Tidak hanya dari wilayah Kabupaten Sarolangun, namun juga dari luar daerah seperti Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, Batanghari, dan Merangin. Tempatnya strategis, dekat dari beberapa kecamatan, ya murah meriah, sambil menikmati hiburan. Suasananya sangat bagus, air jernih. Sementara itu, para pengunjung berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki akses jalan ke lokasi wisata Batu Putih. Karena setiap akhir pekan, pengunjung selalu ramai datang ke lokasi ini. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi kuliner, Saudara. Produksi makanan dodol kentang khas dari Kabupaten Kerinci ternyata mengalami peningkatan selama libur Lebaran. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pembeli yang berasal dari dalam dan juga dari luar daerah. Masa libur Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha yang menjual jajanan makanan. Salah satunya pelaku usaha dodol kentang yang berada di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Selama libur Lebaran, permintaan dodol kentang meningkat drastis dari hari-hari biasa. Dodol kentang dijadikan oleh-oleh bagi pemudik dan wisatawan untuk dibawa pulang ke daerah asal mereka. Bahkan dalam sepekan pasca Idul Fitri, para pedagang mampu menjual hingga 50.000 kotak dodol kentang. Sedangkan pada hari biasa, pedagang hanya mampu menjual hingga 500 kotak dodol kentang per hari. Harga yang ditawarkan kepada pembeli bervariasi, mulai dari Rp5.000 per kotak hingga Rp100.000. Itu seperti kayak dodol kentang, kayak sirup kayu manis, teh kerinci, sama kopi. Pokoknya yang khas, ciri khas dari Kerinci, itu paling banyak dicari. Kalau itu kebanyakan dari luar daerah, kayak dari Bangko, dari Bengkulu, dari Sumatera Barat. Para pedagang juga mengaku permintaan dodol kentang selalu meningkat saat perayaan Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru. Tidak hanya dodol kentang, para pedagang di Desa Lubuk Nagodang juga menjual produk makanan khas Kabupaten Kerinci seperti teh kayu aro, kopi robusta, hingga sirup kulit manis yang banyak diminati wisatawan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini, Saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Ahmad Solihin. Dan saya Video Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.